Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu manusia dalam konsepsi Islam. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Nur Faizah, dan yang kedua yaitu Nur Ramanda Yuniar Hartono, dan yang ketiga yaitu Shirley Anjani. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama hakikat manusia, yang kedua yaitu kedudukan dan tujuan penciptaan manusia, yang ketiga yaitu memahami potensi positif dan negatif manusia, yang keempat yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, dan yang kelima yaitu ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Baik, di pembahasan yang pertama adalah hakikat manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan tentang gambaran konkret mengenai manusia. Menurut Depak RI tahun 1999, ada 5 istilah untuk manusia dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Ab. Nah, penyebutan ini menunjukkan berbagai aspek dari kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama adalah Bani Adam. Manusia disebut Bani Adam karena didasarkan secara historis bahwa manusia adalah anak cucu Adam. Dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 7 sampai ayat 8 menyebutkan bahwa Allah berfirman, Tuhan yang membaguskan tiap-tiap sesuatu yang ia jadikan dan ia mulai membuat manusia dari tanah, kemudian ia jadikan turunannya itu dari saripati yang hina. Dikemukakan bahwa manusia mula-mula manusia pertama diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia. Yang tidak lain adalah Adam. Yang kedua, manusia juga disebut bashar. Manusia disebut bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik kimiawi biologisnya. Kata bashar pada mulanya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahir kata basyarah yang berarti kulit. Jadi istilah bashar ini menunjuk bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Selanjutnya adalah insan. Manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal pengetahuan, mampu menyerap ilmu pengetahuan. Dalam Quran surat Al-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam Quran surat Al-Rahman ayat 34, dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Yang keempat adalah nas. Manusia disebut nas secara sosiologis menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka berdampingan dan saling membantu dalam komunikasi. Yang kelima adalah abd. Manusia juga disebut sebagai abd yang artinya hamba. Berlaku juga untuk makhluk lain yang diperintahkan melakukan ibadah, misalnya jin. Nah, kemudian kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Jadi, manusia itu kedudukan dan tugasnya di dunia dapat disebut sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai Abdullah atau hamba Allah, kita bertugas untuk beribadah serta tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam Quran surat At-Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kedudukan manusia itu berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Sebaliknya, manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang apabila ia menuruti hawa nafsunya. Bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang. Yang kedua, sebagai khalifah atau wakil pengganti Allah di bumi. Merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Allah untuk mewujudkan kemakmuran di bumi. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan mendapat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi manusia dalam hidupnya
memiliki tugas sebagai khalifah fi al-ardi atau penguasa di bumi. Artinya manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi untuk kemakmuran dan ketentraman hidupnya. Dalam bentuk pemanfaatan atau al-intifa, pengambilan contoh al-itibar, dan pemeliharaan al-iktifat. Nah, kekuasaan yang dipegang manusia itu semata-mata memegang mandat Allah. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sang pemberi mandat tersebut, dan melakukannya atas nama Allah. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diciptakan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Pengertian tersebut berada pada Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dan juga pada Surat Az-Zariyat ayat 56-57, Allah berfirman bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Next. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah. Secara luas, beribadah meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, atau yang lebih dikenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas, yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Next. C. Memahami potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Namun Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syam ayat 7-10 yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada beberapa pengertian potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran, antara lain meliputi, next. Yang pertama yaitu potensi positif. Potensi positif itu juga disebut, yang pertama manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk yang paling mulia. Dan yang keempat yaitu manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Serta yang kelima yaitu manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat. Next. Yang kedua yaitu potensi negatif. Potensi negatif tersebut juga ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang lemah. Yang kedua yaitu manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Yang keempat yaitu manusia adalah makhluk yang suka membantah. Yang kelima yaitu manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Tak hanya itu, definisi bahwa potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, qalb, dan akal. Pengertian tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu fitrah.
Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Next. Yang kedua yaitu nafsu. Nafsu dapat diartikan sebagai syahwat dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafsu mutmainnah, sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafsu al-lawanah. Yang ketiga yaitu qalb atau hati. Qalb atau hati yang baik dan memberi pengaruh kepada sifat-sifat seseorang untuk melakukan tindakan yang terpuji dan disebut al-qalb salim atau al-qalb an-nurani. Sebaliknya, apabila qalb itu buruk dan menghasilkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Next. Yang keempat yaitu akal. Menurut Quraisy Shihab, akal atau diartikan sebagai pengikat atau penghalang. Akal dapat dipahami antara lain, yang pertama yaitu daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, yang kedua yaitu dorongan moral, dan yang ketiga yaitu daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Next. Yang selanjutnya yaitu D, aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 125. Dalam bidang pendidikan dikenal beberapa aliran pendidikan, yaitu 1. Empirisme, yang memandang perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Yang kedua, nativisme, yang berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Yang ketiga, naturalisme, yang pandangannya dalam mendidik seorang pendidik hendaknya kembali kepada alam agar membawa seorang yang baik tidak dirusak oleh pendidik. 4. Konvergensi, yang memadukan aliran nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Para ahli mengatakan bahwa secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, faktor personal. Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu, yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologi. Yang pertama yaitu faktor biologis atau struktur biologis, meliputi struktur genetis, sistem syaraf, dan sistem hormonal. Sedangkan pada faktor sosiopsikologis, sebagai makhluk sosial, manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya. Yang kedua yaitu faktor situasional adalah faktor dari luar individu, yang termasuk lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa A. Faktor ekologis, B. Faktor rancangan dan arsitektural, C. Faktor temporal, D. Suasana perilaku, E. Teknologi, F. Faktor-faktor sosial, G. Lingkungan psikososial, H. Stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kemudian yang E, ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Tugas sebagai khalifah itu sejalan dengan firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Kesediaan mengemban amanat dari Allah mengandung bahwa manusia harus mengutamakan kewajiban dari Allah daripada menuntut hak. Nah, dalam hal itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengemban amanat sebagai khalifah yaitu yang pertama, berilmu yang memadai.
Di sini dijelaskan bahwa mencari ilmu merupakan keniscayaan bagi manusia, baik dalam kapasitasnya menjadi abdun Allah maupun khalifah Allah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah apabila dikerjakan sesuai ilmunya. Demikian juga dengan upaya memakmurkan bumi. Pemakmuran bumi akan berhasil dengan baik, bahkan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan sesuai ilmunya. Yang kedua yaitu bertindak secara nyata. Bertindak secara nyata di sini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu para ulama yang bertugas mengembangkan ilmunya dan mensosialisasikan ilmu kepada pihak-pihak lain, utamanya kepada para ulama. Yang kedua, para ulama, yaitu tugasnya melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya secara total dan adil. Yang ketiga, para aghnia, yaitu tugasnya mendukung tugas umaro dan bantuan modalnya dengan bantuan modalnya. Yang keempat yaitu kaum fukoro, mendukung tugas ketiga unsur tersebut dengan doanya. Yang selanjutnya yaitu 3, mencari lingkungan yang baik. Selanjutnya berdoa, dan yang kelima menjaga hati, dan yang terakhir adalah bertawakal. Kita harus menyerahkan semua usaha yang kita lakukan itu hanya kepada Allah, karena apa-apa yang kita usahakan hanya Allah yang menentukan. Orang yang beriman yakin bahwa manusia hanya memiliki kewenangan untuk berusaha. Allah lah yang berwenang menentukan berhasil atau gagalnya usaha tersebut. Jadi orang yang berijtihad lalu hasilnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika tidak benar, maka ia mendapatkan 1 pahala. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada usaha orang beriman yang sia-sia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.